santai-santai ya. Bisa om kalau duduk orang tua pasti kesemutan. Ya, ini satu lingkungan. Papanya dulu aktif di RT, sekarang om yang jadi ketua RT. Oke, adik-adik, teman-teman semua, tema hari ini saya diskusi sama Michael. Saya bilang om ada ngajar judulnya Kisah Kasih Allah. Itu ceritain dari perjanjian lama sampai dengan perjanjian baru sampai ke akhir. Tapi terus kemudian teman-teman coba ya om gantilah bahasanya pakai bahasa anak muda, namanya cerita cinta Allah. Nah, om mau tanya nih sebelum mulainya, kan sering kita bercerita bahwa oh aku dikasihi Allah, bahkan lagunya pun kan sangat luar biasa. Coba satu lagi, tahu dari mana bahwa kita dikasihi Allah? Apa sebenarnya pengalaman? Bahwa ya saya dikasihi Allah, ya kan dari lagunya pun begitu kan? Apa? Coba pengalaman pribadi. Talenta apa kamu talenta? Main piano. Tepuk tangan, luar biasa. Jadi kalau yang mau cari piano boleh. Mungkin bisa beraktivitas dengan baik. Bisa beraktivitas dengan baik. Apa tuh? Kayak aktivitas kan terlalu luas. Misalkan kayak jalan hobi, misalkan kayak suka sepedaan. Apa? Sepedaan. Oh, sepedaan. Oke, tepuk tangan. Andrew jangan. Diberi keluarga yang mencintai kita juga. Nah, ini contoh bagus nih. Diberi keluarga yang mencintai kita juga. Nah, itu satu lagi. Tahu dari mana bahwa memang saya dicintai Allah? Diberikan istri tercinta. Wah, luar biasa. Iri nih bagi yang belum punya istri. Oke, ya. Sebenarnya kalau kita nanti cerita tentang apa cerita cinta Allah, kalau kita baca di kitab suci, sebenarnya kitab suci is a love story. Itu adalah cerita tentang bagaimana Allah mencintai manusia. Nah, hari ini yang nanti akan om sharing, kita batasin hanya di Kejadian. Simple, 12 lembar aja. Tapi coba nanti kita ekspresikan deh, satu-satu kita refleksikan bentuknya kayak apa. Nah, kalau ditanyakan apa sih itu cinta, yang kita tahu apa? Jangan udah kawin deh. Apa Ren? What is love? Dapat mengasihi sesama. Oke, cinta itu dapat. Tapi definisinya apa menurut Aaron? Dapat mengasihi sesama, ya. Tapi apa sebetulnya? Toleransi satu dengan yang lain. Toleransi, oke, boleh. Nah, ini kelasnya udah beda nih. Udah lagi ke bumi nih, lagi ke bumi. Berkorban. Ini contoh yang satu. Oh, jangan mati. Ini kan berkorban. Ini sebenarnya kayak ciri khas kalau kita mau ngomong tentang cinta. Ada yang lain selain berkorban? Oh, pengertian mungkin. Pengertian, ya. Ada yang bilang sebenarnya simple kayak kita. Oh, aku cinta sama dia. Wah, cinta pada pandangan pertama. Apa tuh? Cinta itu it's about guys, aku cinta gue suka loh ketika ngeliat dia. So it's about feeling. Nah, jadi sebenarnya secara definisi itu ada dua. Cinta awalnya sebenarnya it's emotion, feeling. Oke juga, kenapa? Dia kan gak ganteng, perutnya juga buncit. Tapi gue nggak tahu, gue melihat dia kayak Yesus. Dia bisa. Kenapa dia bantu?
sesuatu gini dan sebagainya. Sama satu lagi tadi betul, karena mungkin udah ikut MRT, adalah memang mau mengerjakan sesuatu. So disebutin love is not only about feeling, tapi it's about doing something for someone else. Nah di sini nih berarti kan harus ada yang kosong dari saya. Karena selama ini dari kita bayi sampai dengan umur 12-13 kita kebanyakan minta. Kasih makan berhenti. Ganti popok berhenti. Lagi. Pokoknya semua was in it for me. Nggak terbiasa kita ini memberi. Makanya kenapa anak-anak kecil ketika diajarkan tentang mama cinta kamu, papa cinta kamu, ya seolah si anak kecil hanya untuk dicekokin dalam tanda kutip dengan cinta itu. Harapannya apa? Ada dua. Dia bisa memahami apa itu cinta, ataupun dia kemudian sampai certain years dia dimanjakan. Refleksiin masa lalu kita. Saya dari kecil orang tua jadul. Tahu kan orang tua jadul kan? Ada nonton Jimmy Oyang? Ya, you know right? He's comedian Amerika. Dia bilang, pacarnya bilang, nanya Jimmy, what your love language? Dia ketawa sering, love language. Bapak gua ini orang Asia, mana ngerti kita orang Asia. Tapi kan ini teman-teman semua kan ya besar dari belajar tentang bahasa cinta. Sebetulnya kita coba praktekkan itu. Nah, coba ini bayangkan kita dari masa lalu ke sekarang. Sebetulnya we pertama memahami cinta. Dua, do we really experience love? Either from parents, either from friends. And can we share the love? Seperti itu doa. Seumur kalian, saya intersection jujur aja. I don't understand love. Jadi Enggak kebayang ya ada orang yang ngejalan, ada om-om yang menjelaskan malam-malam tentang cinta, enggak ngerti. I don't understand. Coba ingat, kan ini masing-masing backgroundnya beda-beda nih. Cara papa, saya nggak kenal papa mama kalian ya kecuali 2, 3, 4, kecuali beberapa nggak kenal kok. Tapi karena startingnya dari sana. Ada yang when you come to church, I'm looking for love. Mana? A love. That's why makanya cerita sekarang kita kembalikan dulu ke source dari cinta itu. Sebetulnya itu. Because everybody kita tumbuh beda-beda, nggak ada yang sama. Supaya kita memiliki kekuatan, the source of love yang bisa memberikan itu. Of course, true parent. I mean, bonyok saya tuh, definitely. Udah pokoknya keras. Makanya saya dulu waktu kecil, orang tua berantem. Apa yang ada dalam diri berarti? I want to get out from this house. Ada nggak rasa gitu? Ada di dalam diri kita kan suka ada rebellion lah, masa nggak ada? Ada. I want to get out from this. Sebenarnya mau apa? Sebenarnya saya ingin mendapatkan kedamaian. Or at least I want to make a peace. Makanya saya tadi ketika I want to go to church, ada ngomong, kenapa kamu gereja aktif? Some of it ada quote and quote ya, pelarian. Cuman definisinya diperbaikin aja. Jangan bukan pelarian, tetapi saya sedang mencari cinta. Yaitu cinta Allah. Nanti coba pelan-pelan dini sembari refleksiin masa lalu. Kalau bilang papi mami saya baik. Saya sekarang udah 6 pack. Good for you gitu ya. Oke, next. Jadi kalau cinta, makanya di sini sebut Jadi kalau di definisi cinta adalah kebajikan dan kasih sayang Tuhan terhadap manusia atau ciptaan. Jadi Om akan bawa dulu ke sumber cinta. Next. Kenapa? Karena disebutkan dalam 1 Yohanes 4 ayat 8, kita baca sama-sama.
3, 2, 1. Barang siapa yang mengasihi, dia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Bukan Allah adalah mengasihi atau Allah mengasihi, tetapi Allah is love. God is love. Ini harus pelan-pelan. Gak apa-apa kalau dia masih blur-blur, gak apa. Makanya tadi pertanyaannya kan adalah ada pertanyaan, kita paham tentang cinta. Do we atau have we experienced love, being love, atau to love, mencintai atau dicintai? Karena itu sebetulnya. Kadang-kadang kita nggak ngerti cinta kalau kita nggak pernah dicintai orang. Ya, jadi di sini yang jadi iketan karena Allah adalah kasih. Lagu-lagunya udah cocok, di pembukaannya udah 100 nilainya. Nah, karena semua ayat kata-katanya sebenarnya udah ada yang mau ngomongin. Hanya penting ikatannya bahwa Allah adalah kasih. Jadi, contoh ya biasa aja orang zaman dulu, orang tua zaman dulu yang namanya tadi Asian parents yang love language, no way lah. Om aja baru belajar dari Romo Erwin belum lama, 2015 tentang love language. Sebelumnya nggak pernah tahu apa itu love language. Jadi sebetulnya kan kalau kita belajar, jadi saya harus kemana mencari? Sebetulnya sumbernya adalah God. Kenapa God? Makanya tadi dikatakan kalau kita seringkali bercerita tentang cinta, sebetulnya kita harus percaya, dan kalau kita baca di kitab suci, selalu yang mengadakan atau yang make the move, first move is siapa duluan? God. Ingat itu. Ya, jadi saya tambah teologi sedikit ya. Jadi jangan so far ya. Saya mencintai sesama because I want to get something from God. Itu nggak pernah muncul di benak saya. Saya mengasihi sesama karena saya mau mengasihi sesama karena saya dan sesama itu adalah Tuhan. Oke, boleh sedikit lagi. Saya mau mengasihi sesama karena ada di kitab suci juga. Saya mau mengasihi sesama karena Allah telah mengasihi saya dulu. That's Christian theology. Ya, itu dulu. Kalau pasti beda, percaya sama saya. Kalau starting pointnya saya mau bagi orang karena gua mau dapat sesuatu dari Allah, dengan saya posisi di sini. Thank you God, you give me everything I am. Makanya habis itu timbul rasa cinta dan I want to share to others. That's it, man. Kamu tidak akan ada hitungan lagi sama Tuhan. You see the difference? Ini principally, theologically different dengan yang pertama tadi. Jadi kalau misalnya kita mau ini, misalnya ada di terus misalnya cici atau istri, ya tapi kamu bagi nanti dikasih lagi rezeki sama Tuhan. Saya no, there's a wrong mindset. Tadi lagunya bagus. Tuhan menjadikan saya seperti apa adanya ini saya ini. We have to praise to the Lord. Supaya ya inilah nanti kalau baca makin nanti di dalamin makin dalam, supaya in every situation up, down, kita nggak pernah merasa ditinggal Tuhan. Beda dengan yang ini loh. Ini saya modal saya udah habis banyak Tuhan ini kok saya nggak balik-balik sih. Be careful. Saya anak kos, anak ya gaji 100.000 ngelatih badminton, bayar uang kos 55.000, I live 45,000 a month. Berapa satu bulan? Kuntat 1.500. Can you live with 1,500? No, right? But I'm here.
Tapi itu yang ini refleksi. I'm here. Dulu kalau tukeran, saya kirim mama Indomie malam-malam tukang kue tiaw. Pasti dulu dong kue tiaw goreng, bayarnya pakai apa? Pakai Indomie saya. Karena kata orang makan Indomie kan bosan. So, ketika kita berada at the bottom, justru sebetulnya I think kita justru mengalami kasih Tuhan yang sangat luar biasa. Kalau tadi saya doa itu dalam saya cuma terima kasih Tuhan masih mempercayai saya mau sharing ke adik-adik. That's only my. Ketika kemarin udah jadi prodiakon 2 periode terus berhenti, COVID udah selesai, terus kemarin disuruh lagi. Oke. Saya doa saya begitu, Tuhan terima kasih. Artinya menurut saya Tuhan masih mencintai saya, makanya masih dipakai. Banyak betul. Ini jangan dibalik nih. Percaya, ikutin yang ini. That's in the Bible. Jangan ini om bikin yang bikin. Cek, ada di kitab suci. Ya, Tuhan yang lebih dahulu mengasihi saya. Tuhan selalu yang pertama make a move, bukan kita. Oke, next. Nah, kita belajar dari kasih Tuhan dalam ciptaan, yaitu di dalam kitab Kejadian. Next, ya. Disebutkan di sini kita baca-baca bersama-sama 3, 2, 1. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Pertama kali kita harus sesadar-sadarnya. Pertama, we have to thanks to God karena kita diciptakan serupa dengan sekolah Katolik dengan citra Allah gitu ya. Kalau katekismus tuh ya dulu ya. Citra Allah. Jadi benar-benar kita nih sama. Kita ini sama, kita berbeda dengan yang lainnya, dengan makhluk-makhluk yang Tuhan ciptakan. Baik itu pohon, baik itu matahari, baik itu binatang dan sebagainya. Kita sesuai dengan gambar dan rupa Allah. So, kita harus benar-benar bersyukur atas hal tersebut. Kemudian yang kedua, Tuhan juga memberikan suatu pekerjaan kepada kita. Lihat, makanya kalau ditanya, kita sebagai makhluk orang-orang Kristen, nanti kita melihat banyak dari nabi-nabi juga, supaya mereka berkuasa. Jadi ada pekerjaan. Kita harus kuasain. Kalau kita Elon Musk ditanya sama orang-orang Kristen lah di sana, I think dia Hamilton kalau nggak salah, dia kan anak sekolah di South Africa. Dia tanya, what do you think about God? Pernah Elon Musk ditanya. Dia pernah cerita, ya I think di dalam kitab suci, dia kan orang pintar lah, pasti bilang hafal ya. Dia bilang, saya harus menjadi co-creation. Nanti kan co-creation. Jadi rekan sama-sama yang menciptakan bumi itu kan sebenarnya ambil dari kita. Ya, supaya apa juga bisa menguasai merayap di bumi. Tempatnya udah disiapin. Di mana? Di bumi. Di tempatnya udah ada. Next. Nah, jadi memang inilah bentuk daripada Allah pertama kali menunjukkan cintanya. Jadi kalau ketemu orang-orang quote ketemu di luar sana, Indonesia mungkin enggak ya, kalau ada yang sekolah di luar ketemu yang calon ateis lah, orang yang ini, why God love me, God love me, why there's this, that, selalu begitu kan. Those questions actually udah ditanya like 1,000 years ago, 1000-an tahun lalu. Cek Ayub. Ayub kan baik banget, tapi kan keluarganya mati, anaknya mati, kambingnya mati. Dan ditanya, itu pasti ada dosa katanya. Tapi kan Ayub jawabnya seperti itu. So, jadi kita bisa belajar dari sini bahwa jika Anda ingin memberi seseorang rumah yang indah dan pekerjaan penting, ini juga satu cara yang pasti untuk menunjukkan
kasih sayang dan perhatian kita kepada orang. Demikian juga Allah memperlihatkan kasih yang besar kepada Anak Hawa, yaitu memberi mereka rumah yang sempurna di bumi dan pekerjaan penting untuk mengurus dunia ini. Makanya kalau ditanya manusia, kita orang Kristen terutama, kita ini tidak boleh malas. Memang udah ada pekerjaan, yang pekerjaannya meneruskanlah sampai dengan bumi ini bisa menjadi lebih baik. Next. Setelah itu, kan berarti kan Allah menunjukkan kasih sayang. Nah inilah manusia. Sampai keadaan saya juga very far lah from perfect. Kita semua adalah makhluk yang lemah. Manusia tidak setia. Kebanyakan kan Tuhan kasih perintah kan. Perintahnya apa di penciptaan? Enggak, gara-gara dosa, bukan karena bercucu. Gara-gara dosa apa? Apa disebutkan? Kamu boleh makan buah yang lain kecuali pohon itu, tidak boleh, gitu kan? Pesannya kan cuma gitu aja. Namanya manusia. Kalau waktu kecil ingat nggak? Kata mama, kamu boleh yang ini ya, cuma kamu jangan masuk gudang itu. Kamu apa yang kamu lakukan? Masuk. Itulah manusia. Di mana lo temen? Mak gua bilang nggak boleh gudang. Masa ada apa? Yuk kita cobain. Lihat, ini nih psychologically kita harus paham dengan sesuatu perkataan. Kan ketika masuk dan ternyata benar. Next. Makanya manusia akhirnya tidak taat. Selalu manusia itu jatuh dalam dosa karena tidak taat. Tulis tidak taat, makanya saya jatuh ke dalam dosa. Nah, pada saat mereka jatuh ke dalam dosa, mereka menemukan sesuatu yang mereka tidak sadari. Ini penting nih. Mereka telanjang. Apa tuh artinya? Apa artinya mereka telanjang? Terbuka, benar, menunjukkan apa lagi? Kalau telanjang, kan dari benar terbuka, terus identitas ada satu. Apa? Nah, ini anak pinter nih. Menunjukkan kerentanan. Ini penting nih. Karena sebelumnya kan dia nggak sadar. Ketika makan buah dan tahu kita nggak pakai baju, itu menunjukkan kerentanan manusia. Tahu kan rentan? Vulnerable, fragile. Kita ini lemah sebenarnya. Kedua, kata-kata di sini adalah mereka yang tidak sadari, berarti juga tadi kesadaran. Sebenarnya bahasa Inggrisnya bukan sekedar awareness ya, tapi kayak ada conscious. Jadi conscious, betul? Conscious. Jadi manusia itu makanya ketika ini misalnya siapa pergi mabok, pulang jam 2, istrinya datang, terus bilangin suaminya apa? Kalau orang zaman dulu, papi apa? Eling. Suka kan? Ada benar-benar anak muda sekarang? Atau bahasa Indonesia apa? Sadar papi, benar? Apa sih artinya sebenarnya? Berarti kan sebetulnya apa yang dilakukan sama pasangannya itu di luar kesadaran dia. Jadi sebenarnya manusia itu menjelang kita makin dewasa, sebetulnya yang dipupuk sama kita itu adalah kesadaran. Kenapa? Kalau kita ketemu anak muda, Om ngajar life team di MBK, berarti anak SMA. Terus bilang, oke, ini yang mati, Om udah kena jelasin. Siapa di sini yang setelah SMA mau keluar rumah? Yang angkat tangan banyak nggak? Banyak. Mau. Kang laki, saya lucu laki, satu lakinya lebih banyak dari perempuan. Kamu kasih ketanya perempuan, kenapa kamu mau keluar rumah? Lu keluar rumah? Oh enggak. Jangan keluar rumah.
Setelah SMA get out. Oke, kenapa? Bosan. Oke, kan kamu sih, saya mau keluar rumah karena bosan. Bukan itu. Saya mau keluar rumah karena Mau lebih berkembang. mau berkembang. Oh, itu positif. Kebanyakan jawabannya apa? Saya mau Bebas. which is anak zaman sekarang. SMP, SMA, dia udah ngomong is a freedom. Saya mau bebas. Sayangnya kebebasan itu mereka sebenarnya ngerti nggak? Dapat dari mana mereka dapetin definisi kebebasannya? Dari TikTok, dari TikTok, dari Instagram. Sebenarnya mereka nggak ngerti yang maksud itu apa. Itulah makanya kita yang di sini harus juga kasih tahu ke mereka. Dipikir kebebasan, saya tanya sama yang apa yang ya pokoknya om ya saya mau ngapain suka-suka saya nih. Apakah seperti itu kebebasan? Seperti itu. Mestinya gimana? Mestinya gimana? Nah, karena ini pegangan ini harus dipegang nih. Kalau nggak dipegang dia lari. Kenapa? Kebebasan itu yang mesti gimana? Yang bertanggung jawab. Oke, bagus yang bertanggung jawab. Kayak apa ya? Sadar apa yang diperbuat dan konsekuensinya itu bertanggung. Oke, sadar yang diperbuat dan konsekuensinya. Bagus. Yang diperbuatnya mestinya kan ada sesuatu. Kamu mau berbuat, tahu dari mana kamu sadar akan diperbuat? Tahu dari mana ada ukuran apa yang harus saya pegang? Mungkin sesuai Terus ya sesuai. perintah Tuhan gitu ya. Exactly. Semua freedom harus ada rule. Betul? Main bola deh sekarang. Coba main bola, oke ya, Barcelona sama Madrid, Anda main 30 tahun, ada yang nonton nggak? Suruh 30 tahun dia main bola terus, ada yang nonton nggak? Nggak ada. Dia seru ketika you main 2 kali 45, perpanjangan waktu, ini rule-nya. Betul. Dan kamu, ya that's your freedom, silahkan, tapi within the rule. Sama seperti bangsa Israel dari tanah terjanji, dari Mesir ke tanah terjanji, dikasih rule. Jadi manusia juga sama. Kalau ingin mencapai sesuatu, freedom itu harus ada rule, and we have to obey with the rule. Kalau enggak, apa? Offside, kartu merah. Make sense gak sih? Make sense banget kan? Dari ketemu adik-adik siapa, SMP, SMA, jelasin, itulah freedom. Jangan lihat yang di TikTok. Sorry. Ya, oke. Nah, baiknya Tuhan lagi menunjukkan kasih setelah mereka telanjang. Tuhan memberikan mereka pakaian. Lihat, ketika kita jatuh dalam dosa, di sini adonan Hawa, Allah memberikan. Ketika manusia kita berdosa, apa mesti Tuhan memberikan apa? Ya, yang normal loh ngomongnya. Sakramen rekonsiliasi. Siapa yang sakramen pengakuan dosa di sini? Sering? Saran saya ya, nonton pop. Saya nonton film itu pengen apa? Aku dosa. Karena dengan aku dosa kamu bisa ngalahin itu. Gak bisa, aku dosa dulu. Karena kalau tidak, itu ada kata-kata yang bagus. Your sin will chase you. Dosa kita yang mengejar kita terus. Sampai kapan? Ini Om Subur ini. Jadi kayak terus dia. Makanya kan kenapa ini orang sering nyebut hidup kita adalah perjalanan dari Mesir sampai ke tanah terjanji. Masa lalu Mesir kita itu dia akan menghantui kita. Caranya gimana? Ya itu rekonsiliasi. Nonton ya film itu. Maksudnya itu sesuatu. Oke, next. Ya, jadi penyertaan Allah bagi orang tua yaitu Adam dan Hawa, mestinya kan saya itu pakai baju mestinya gini. Tuh ada domba, kamu potong ya dombanya ya. Nih kambingnya kamu ini kan nggak? Allah nyiapin semuanya. Ditutupin. Itu contoh benar-benar Allah itu mengasihi kita.
Makanya kenapa ketika Pope Francis pertama kali menjadi Pope, apa? Tahun apa begitu jadi? Begitu Pope Francis jadi Pope, tahun apa itu? Dijadi tahun apa? The Year of Mercy. Tahun kerahiman ilahi. Kamu ke gereja berapa? 9 gereja. Gitu kan? Pergi, doa. Ingat gak? 2014, 16, 14 atau 16. Nah itu kan sebenarnya bahwa inilah bentuk daripada apa sih yang boleh dikatakan di sini? Dikatakan adalah adik-adik, teman-teman, mungkin ada kesel sama orang, ada dendam sama orang. Sebetulnya the most important adalah kalau kita able to forgive itu, dan itu memang nggak bisa dari diri sendiri, itu harus dikasih Tuhan, harus dikasih Tuhan. Saya sharing, saya pada suatu saat tinggal di satu tempat tinggal di saudara, karena dengan iming-iming mau gratis daripada bayar 55.000. After a while, one month gitu, 1,5 bulan, terus saudara bilang, kayaknya kamu nggak cocok dengan sini, kamu harus, ngerti kan? Wah, mama marah, saudara soalnya. Tapi saya kesel, udah. Terus akhirnya saya udah nggak kos lagi. Dalam hati saya kan orang yang panas kan, tapi saya enggak. Saya bilang oke, someday. Dari kecil lah, I think at that time like 19 years old, 19, 20 lah. I think 20, 21. Saudara, saya suatu saat ketika Tuhan kasih saya punya sesuatu, I will love her. And you know what happened? Ketika saya 31, 32 years old, saudara saya itu ada, karena itu mereka sering pergi ke luar negeri lah. Pada datang makan di Fajar, saya undang, udah tua kan? Terus saya tuangin kan. Ini kalau Chinese tuangin itu artinya kan sudah dalam, sudah kasih. Lalu dia bilang ke mama, anakmu itu kok dia bisa? Dia feel datang Cynthia, saya yang kasih apa? Datengin ke rumahnya, saya yang kasih apa? Waduh, dapat dari mana itu? Saya dapat dari mana? Kalau kita udah merasa bahwa God already forgive me because of the sin that kita dengan mudah akan forgive. So, ya ada yang ganjel-ganjel, relax, you datang dan tunjukin dan ya kita anak-anak Allah. Jangan keraskan hati, tapi koyakan apa? Pakaian. Dan Yoel bilang ini, jangan, wih ini, aduh, nah. Karena pada saat bersamaan percaya deh mas saya, ketika kita udah memaafkan ini, ketika adik siapa? Valen menyanyi, kamu menyanyi akan ada satu waktu saya ngaku dosa itu. Ini Romo nggak tahu ya, kadang-kadang kita harus percaya juga ya. Romo bilang, bagus kamu ngaku dosa, karena ketika kamu nggak ngaku dosa, apapun permintaan kamu tidak sampai kepada Tuhan. Kaget saya. Orang lain kan biasanya karena mau Natalan maka dosamu kan cepet-cepet kan. Ini enggak loh. Sampai kaget. Kok ini ngasih masukannya? Oke, terima kasih. So makanya kalau aduh Tuhan kenapa aku ini, coba go to the reconciliation, ask for God mercy. Oh ya tadi apa, ampunilah kesalahan kami seperti, ada syaratnya tuh, kami pun mengampuni. Beauty, makanya sebutin berdosa itu manusia, memaafkan itu tidak. Makanya harus minta sama Tuhan. Nggak bisa kalau kekuatan sendiri kayaknya. Next. Lanjut ya. Lanjut.
Demikian juga di sini ketika ternyata manusia terus berdosa, karena perjanjian lama seperti itu sampai Tuhan berjanji udah mau dimusnahin deh, ya dimusnahin, disiapin orang-orang. Lalu di kalimat di Kejadian terakhir 6 ayat 8, lalu tiba-tiba muncul, tapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Walaupun dia keluarga, ada keluarga yang masih belum Katolik atau belum Kristen, wah ini kita keluarga suwe, ini ono. Zaman-zaman dulu kan suka yang begitu-gitu kan, emak-emak kita yang nggak jelas gitu nanya kan, terus tapi kan suka ada tiba-tiba kamu Katolik, kayak saya kan the first Katolik gitu, saya bisa ajak keluarga semua Katolik. Itu yang sebetulnya kalau di World Youth Day Pope Francis katakan, ya we have to do evangelization through our life. Kalau kita nggak pernah tahu asal masuk ke dalam bahtera. Makanya kebaikan dan kebahagiaan Allah di sini adalah belas kasihannya, bahwa kasih tersebut kepada manusia atau makhluk hidupnya Allah siapkan dalam bentuk bahtera. Nanti kita akan lihat semuanya dari view Jesus text. Lalu kasih Allah terhadap masing-masing orang di dalam Kejadian ini ada besar dari Abraham. Waktu ketika Abraham katakan, nih Ishak anak saya, tolong deh cari ke kampung saya, kawinin deh sama orang kampung saya, jangan orang-orang Kanaan. Lalu dia cari-cari, siapa Ishak punya istri namanya? Siapa? Ishak punya istri siapa? Ribka, ya Rebeka. Kalau bahasa Inggrisnya Rebeka, Ribka. Lalu akhirnya ketemu sama Ribka. Lihat tuh bagaimana ketika hidup kita di dalam jalan Tuhan, cari jodoh bisa dapat. Ribkanya pakai kandidat. Mau ngapain? Oh ini anak bos saya nanti, which is Ishak. Makanya langsung anak buahnya atau hamanya bertanya, terpujilah Tuhan, Tuanku Abraham yang tidak meninggalkan kasih setianya. So we have to believe benar-benar deep down in our heart bahwa Tuhan kasihnya itu selalu setia. Yang tidak setia siapa? Manusia. Kalau itu dipegang, karena ketika kita lost apa ya? Tersesat, jangan jauh-jauh pergi kemana? Balik kepada Tuhan. Udah gitu aja. Seperti kayak si bungsu. Kenapa? Karena upahan bapaknya hidupnya lebih enak daripada si bungsu. Si bungsu makanannya bekas sisa makanan babi. Bapaknya karyawan bapak itu masih hidup. Makanya buru-buru balik. Jangan lama-lama. Ya. Dan kesetiaannya terhadap Tuanku, adapun aku Tuhan telah menuntun aku ke rumah sanak saudara Tuanku untuk ketemu jodohnya. Yang di sini yang orang cari jodoh, pasrah. Ketika nanti udah menikah suami istri, pray supaya buat anak siapin mantu. Serius itu begitu. Saya doa, ya kan kenal anak-anak saya selalu doain. Kita selalu tiap malam doain anak. Ya karena kita percaya dengan itu. Next. Demikian juga terjadi dengan Yakub. Yakub mau ngapain saat itu? Mau pulang. Ketemu dengan siapa? Setelah itu bawa anak-anaknya pulang, ketemu siapa saudara kembarnya Yakub? Esau. Kira-kira mau pulang diapain sama Esau? Kebayang dulu pernah dijolimi. Mau diapain? Masih dibunuh. Makanya aku katakan, ya Allah nenek moyangku Abraham, Allah ayahku Ishak, ya Tuhan yang telah berfirman, pulanglah ke negerimu serta kepada sanak saudaramu, dan aku akan berbuat baik kepadamu. Sekali-kali aku tidak layak untuk menerima segala kasih dan kesetiaan yang engkau tunjukkan. Karena katanya dulu aku datang dengan bawa tongkatku untuk menyeberangi Sungai Yordan, tapi sekarang menjadi 2 pasukan. Dia datang itu kan cuma sendirian aja. Untuk kawin walaupun 4 lah katakanlah istrinya pulang, itu udah bener-bener dia Yakub bawa. Untuk apa dia balik ketemu Esau? Rekonsiliasi. Makanya lihat itu dapat dari kasih Tuhan juga. Jadi kalau kita berjalan itu asking God grace untuk bisa jalanin terus sampai terakhir. Next.
karena Yusuf tidak mau melayani Potifar yang istrinya apa? Kalau di Mesir itu namanya Firaun gitu ya, akhirnya dipenjara. Tapi dia sebutin, tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setia kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara. Pernah ada berasa gak kalian ketika pergi ke kantor, lalu kalian merasa bahwa why people attracted to me? Bukan GR. Kalau ditanya, wah mungkin that's how God kasih kemurahannya. Percaya? Harus percaya. Ya, makanya di sini disebutkan bahwa orang-orang tersebut itu mendapatkan kasih sayang yang spesial dari Tuhan. Ya, walaupun katakanlah cari jodoh yang tadi, mau rekonsiliasi, ditaruh di tempat susah di penjara, Tuhan selalu dampingi. Next. Lalu gimana kasih Tuhan ke zaman dunia zaman sekarang ini? Bagaimana dari tadi di kisah kejadian itu ditranslate ke zaman sekarang? Jadi sama di tempat kita. Tuhan menempatkan kita di bumi, kita semua, untuk kita bertugas untuk mengelola ciptaan Tuhan. Jadi ada ukuran keberhasilan dan kasih sayang yang Tuhan tunjukkan kepada setiap putra dan putri Adam dan Hawa. Jadi ketika di sini I dear God, thank you. Tapi kita pastinya punya purpose, harus punya tujuan hidup di dunia ini. Sebagai orang Kristen, sebagai orang Katolik, ya harus ada. Jangan bisa karena kita nggak sendirian, karena kita hidup bersama-sama. Bagaimana kita bantu, bagaimana kita berkorban, bagaimana kita menunjukkan kasih kepada sesama. Next. Ya, jadi Allah menyediakan korban bagi anak Hawa tadi dengan cara menutupin. Allah anak Hawa berdosa, ditutupin pakai kulit, disebutin kalau di kitab suci. Tapi lihat, dengan cara serupa Allah kemudian memberikan pengorbanan yang sempurna dan terakhir untuk menebus dosa melalui, karena kedosaan kita sudah kelamaan. Akhirnya Tuhan menyelamatkan kita, dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tapi juga dosa seluruh dunia. Nonton yang pop siapa? Apa? Exorcist. Kan gitu. You are mine, kata setannya. No, Jesus already, itu kan persis. Jesus already saved me from all the sin that I have done. Itu faith loh. Harus begitu, harus percaya. Kita orang Katolik harus percaya. Jangan datang ada saudara-saudara berkata, lu masih berdosa lu, kita jadi kayak gagal. Kita harus percaya. No, Jesus already saved. Setan itu selain nama Yesus takut sama siapa di dunia? Don't call her name. Gitu. Next. Dan sama seperti Allah menyelamatkan keluarga Nuh, penting nih ya, dan hewan-hewan dari penghakiman, Allah juga akan menunjuk kasih-Nya kepada kita, kepada semua orang yang percaya kepada Yesus. Sama seperti mereka yang menginjakan kaki di atas bahtera, ketika mereka, ayo, lama nggak percaya. Enggak, kalau film di Noah of Ark kan nggak percaya. Akan diselamatkan. Demikian juga mereka yang melarikan diri kepada Yesus atau menanggapi panggilan Yesus. Harusnya yes. Percaya deh, kalau ada orang tiba-tiba minta tolong ke Valen, ada orang begini, wah disibuk, wah ngapain aja ngerepotin gua. Tapi kalau ada orang minta tolong, kita berhenti sejenak. Kalau nggak bisa mutusin, jangan ditolak. Itu tuh resep. Jangan ditolak. Reflect. Okay, can I get back to you 1 hour, tomorrow, atau kapan? Dan kamu. Karena anehnya kita akan dapatkan why there are 1,000 people, 10,000 people. Kenapa orang itu cari kamu? Kita harus percaya. Yang tadi kan
kita di sini datang ketemu bukan hanya nggak sengaja. We have to believe in that. Ya. Demikian juga mereka tidak akan binasa dalam penghakiman, melainkan memperoleh kehidupan kekal. Itu yang harus percaya. Dan yang terakhir, ini tentang faith. Next. Terakhir, kita melihat penerapan terakhir dari kebaikan dan kasih Tuhan terhadap manusia melalui kitab Kejadian. Kitab suci memberitahu bahwa orang-orang yang percaya kepada Kristus adalah keturunan Abraham. Ya kan? Kenapa? Karena Abraham adalah bapak kaum the man of faith, father of faith, ya. Dan sebagaimana Allah menaruh kasih sayang kepada Abraham, Allah pun menaruh kasih sayangnya kepada putra-putrinya karena iman. What is faith? Apa itu iman? Apa itu iman? Selain tetangga kamu, kok iman itu? Iman benar. What is faith? Yes. Iman, percaya terusin. Bagaimana cara kamu supaya beriman? Do you need a proof? Kamu perlu proof? Kamu perlu proof? Tidak. Dan bagaimana? Good. Percaya aja. Good. Itu satu poin bagus. Perlu evidence? Oke. Then what? Percaya aja. Oh, itu bagus. Percaya aja deh. Benar. Memang iya. Abraham ketika diminta jalan dari Ur Kasdim ke tanah terjanji, pada saat itu udah kaya, ikut. Itu faith. Jadi faith dibilangin, aku perlu ada mujizat sehingga aku percaya. Betul kan? Dibilangin mujizat or miracle is the weakest level of faith. Sekali lagi ya, mujizat itu adalah iman yang paling terlemah. Ada seorang perwira datang kepada Yesus, jaraknya itu hampir 7 jam, 8 jam kalau jalan kaki. Tuhan, tolong bantu anak saya sakit. Terus Tuhan Yesus katakan apa? Pergilah, anakmu sembuh. Kalau sekarang ada handphone, gimana? Telepon, coy, anak gue udah sembuh belum? Ya kan, dulu nggak ada kan? Wah, gue dulu. Itu bisa gitu. Itulah faith. Gampang dari cerita itu. Coba alami mak kita. Diceritakan di cerita itu, perwira itu nginep kan malam. Kalau pulang nggak sempat. Makanya diceritakan nggak ada. Keesokan hari dia cerita. Coba pada saat besok pagi siang-siang baru ketemu tukangnya sama pegawainya di tengah jalan mengatakan bahwa anaknya telah sembuh. Itu faith. Faith adalah percaya akan sesuatu yang tidak kelihatan akan terjadi dan Tuhan akan menganugerahkan apapun yang engkau percaya. Different, ya. Jangan miracle. Bukan we don't need miracle, but miracle is the weakest level of faith. Next. Makanya nih, dua kali sampai habis. Terakhir. Makanya Rasul Paulus ini tekan ini karena iman ya. Secara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kalau orang cerita what is truth? Ya, is one of them is. Saya memiliki faith seperti Abraham, is true. Itu adalah kebenaran. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itu anak-anak Abraham. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman telah terlebih dahulu memberikan Injil kepada Abraham. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman. Itu kalau gitu dah Abraham mendapat berkat, anak keturunan banyak. Itu sofit. Makanya kita harus punya iman. Dan yang terakhir, Paulus juga memberitahu kita bahwa orang yang percaya kepada Kristus diberkatin sama yang tadi. Kita memiliki iman yang sama kepada Tuhan yang sama yang Abraham percayai.
Dan hebatnya kebajikan dan kasih sayang yang ditunjukkan Tuhan kepada Abraham dalam kitab Kejadian dapat dinikmati juga oleh setiap orang yang percaya kepada Yesus. Semoga inspirasi ini menguatkan kita. Nggak apa-apa dapat berapa, ask God grace and let Him lead your life. Itu modalnya. Galau, kalau orang ini discern, tanya sama Tuhan. Build relationship with God. Read Bible setiap hari, apalagi BKSN. Saya pikir hari ini saya BKSN. Ya, lupa. Jangan lupa BKSN ya, 1, 2, 3. Wah, dirapel lah 1, 2, 3, 4. Karena itu bagus ceritanya tentang love and judgment. Cocok. Pemurahan, Allah itu maha murah atau Allah itu maha adil. Ya, belajar dari Yoel dan juga belajar dari siapa? Yunis. Oke, semoga memberikan kekuatan, memberikan inspirasi kepada adik-adik, jalanin yang make the faith grow. Kalau nggak usah takut karena yang bikin grow bukan kita. Ya, Tuhan yang akan memberikan pertumbuhan. Kita baca kitab suci, kita berdoa, build relationship. Ketika kita build relationship,